Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di pertemuan yang ke-10 ya, yang ke-10 dengan Bu Laili selaku dosen pengampu untuk mata kuliah Ekologi Pertanian di Prodi Agribisnis. Bu Laili, mohon maaf ya, ini Bu Laili bikinnya sambil di kendaraan karena Bu Laili ada keperluan hari ini, tugas luar, dinas luar untuk menjadi juri di Pemuda Pelopor Kabupaten Bojonegoro di Dender nanti. Sehingga hari ini Bu Leli mohon maaf lagi tidak bisa datang ke kelas, namun itu tidak akan mengurangi esensi dari kegiatan pembelajaran kita karena materi sudah Bu Leli sampaikan melalui video ini dan seperti biasa akan Bu Leli unggah di channel YouTube-nya Bu Leli. Dan semisal nanti jika ada pertanyaan atau ada hal yang tidak jelas, Bu Leli harap teman-teman tidak sungkan untuk menanyakan materi yang tidak jelas tersebut melalui chat pribadi ataupun melalui chat WA Group. Oke, Bu Leli akan menyampaikan materi dengan judul interaksi spesies dalam komunitas pertanian. Kalau kita membayangkan komunitas pertanian, bayangkan sawah ya. Di situ ada, apakah hanya ada satu spesies saja yang hidup dalam komunitas sawah? Tidak tentu. Karena kita sudah nyebut sebagai komunitas, pasti di sana ada lebih dari satu jenis, lebih dari satu populasi yang saling berinteraksi di dalam komunitas pertanian tersebut. Kita bayangkan aja sawah orang tua kita gitu, sawah nenek kita atau kakek kita yang ada di desa. Di komunitas sawah yang dimiliki oleh keluarga kita, di situ hidup apa saja? Coba diingat-ingat. Misalnya, oh ini lagi musim nanam padi Bu, jadi di sawah pasti ada populasi tanaman padi. Oke, apakah hanya ada itu saja? Tentu tidak. Pasti ada populasi yang lain. Misalnya apa? Oh, ternyata ada keong masnya, Bu. Bisa jadi gitu kan. Populasi keong mas di sawah gitu kan. Terus apalagi? Ada gulmanya, Bu, ada rumput-rumputnya yang ganggu. Oh, betul. Berarti selain ada tanaman padi, ada keong mas, ada juga populasi rumput. Itu baru 3 yang kita ketahui. Apakah hanya itu saja? Pasti enggak, pasti masih banyak lagi. Misalnya ada populasi hama tikus, hama belalang, kemudian serangga dan sebagainya. Lah, antara satu populasi dengan populasi yang lain, antara satu individu di dalam populasi itu dengan individu yang lain yang masih dalam populasi yang sama, mereka pasti melakukan interaksi. Interaksinya dalam bentuk apa? Banyak sekali macam-macam. Ada yang bersifat menguntungkan, ada yang bersifat merugikan, ada yang sifatnya adalah saling menunjang. Saling menunjang itu menguntungkan ya. Yang satu memperoleh keuntungan, yang satu enggak. Ataupun sifatnya itu predatori, yang satu dimakan, yang satu memakan gitu. Dan masih banyak lagi bentuk interaksinya. Next. Oke. Komunitas. Komunitas itu apa sih? Kumpulan dari populasi-populasi yang hidup di suatu tempat tertentu dalam suatu waktu tertentu. Kalau tadi boleh dijelaskan, kita bayangkan komunitas pertanian itu adalah sawah. Maka komunitas lahan pertanian atau komunitas sawah itu dibentuk oleh interaksi yang kompleks apa saja. Di sini disebutkan interaksi populasi tanaman, gulma, serangga, dan bahkan mikroorganisme yang enggak kelihatan. Tapi ada. Bukan hantu loh ya, tapi mikroorganisme.
Oke. Lah, antara tanaman, gulma, serangga, mikroorganisme, mungkin bahkan bisa ditambah tikus dan sebagainya, itu terjadi interaksi. Apa fungsinya interaksi yang terjadi dalam suatu komunitas? Yang pertama adalah itu menjadi suatu karakteristik komunitas. Karena interaksi sejenis itu hanya bisa ditemukan pada komunitas yang sejenis. Kalau komunitasnya berbeda, pasti pola interaksinya akan berbeda. Sehingga itu disebut bahwa interaksi yang terjadi di suatu komunitas itu akan menjadi karakteristik suatu komunitas. Dan ternyata fungsi yang kedua adalah ini penting untuk membentuk suatu stabilitas ekosistem atau stabilitas komunitas. Kemudian juga penting mempengaruhi suatu produktivitas. Artinya apa? Jika interaksi yang terjadi ini berlangsung secara seimbang, secara baik, secara meskipun kompleks tapi saling menunjang, maka bisa dipastikan bahwa komunitas tersebut memiliki produktivitas yang tinggi. Dan fungsi dinamis ekosistem. Fungsi dinamis sistem maksudnya. Apa itu fungsi dinamis sistem? Bahwa sawah sebagai suatu komunitas yang ketika dihubungkan dengan faktor abiotiknya akan membentuk ekosistem yang disebut dengan ekosistem pertanian. Interaksi yang terjadi di dalam ekosistem pertanian tersebut akan membentuk suatu pola yang dinamis. Yang dinamis itu apa sih? Dinamis itu selalu berubah, tidak statis, tidak tetap. Selalu berubah karena apa? Karena interaksinya juga berubah, komposisi yang berinteraksi berubah. Nah, fungsi yang dinamis dalam sistem ini ketika berjalan ideal maka akan membentuk suatu keseimbangan atau yang disebut dengan homeostatis. Penelitian biasanya berfokus pada populasi tanaman daripada komunitas yang menjadi bagiannya. Iya, seringkali fokusnya hanya di populasi tanamannya karena dalam ekosistem pertanian atau dalam komunitas sawah itu yang menjadi man of the match-nya atau jadi bintang utamanya adalah populasi tanaman yang dibudidayakan. Padahal jauh akan lebih bagus ketika kita juga memperhitungkan populasi-populasi lain yang berkaitan dengan populasi tanaman utamanya. Kehilangan kemampuan untuk mempertimbangkan atau untuk memanipulasi interaksi untuk keuntungan sistem interaksi masyarakat untuk keuntungan sistem tanaman. Yang dimaksud ini adalah dalam suatu ekosistem pertanian atau komunitas sawah, manusia yang dalam konteks ini adalah petani juga berkontribusi dalam membuat sistem yang terjadi di komunitas sawah atau di ekosistem pertanian ini berjalan karena sistem ekosistem sawah ini dijalankan tujuan utamanya adalah untuk mendapatkan keuntungan. Lah, peran manusia dalam memanipulasi kondisi lahan itu juga akan memberikan keuntungan terhadap sistem yang berjalan di komunitas sawah atau di ekosistem pertanian. Kemudian hanya interaksi merugikan yang dipertimbangkan. Jadi selain peran manusia dalam memberikan input yang positif terhadap ekosistem sawah, seringkali kita juga hanya berfokus pada hal-hal yang menjadi penghambat yang mempengaruhi ekosistem sawah menjadi tidak produktif atau menjadi
tidak menghasilkan secara produktivitasnya, keuntungannya dan sebagainya. Biasanya kan fokusnya hanya di gulmanya, di hamanya, di penyakitnya, tapi mekanisme untuk menjalankan sistem yang terjadi dalam komunitas pertanian atau ekosistem pertanian, komunitas sawah atau ekosistem pertanian ini seringkali tidak dipertimbangkan, gitu maksudnya. Pendekatan konvensional meminimalkan interaksi versus pendekatan agroekologi yang mencoba memahami interaksi spesies dalam konteks komunitas yang besar. Ini yang dimaksud Bu Leli. Jadi kalau petani konvensional, masyarakat konvensional itu menganggap fokusnya itu hanya di tanaman yang bisa memberikan keuntungan untuk petani. Terus selain berfokus pada tanaman yang memberikan keuntungan kepada petani, mereka fokusnya hanya ke jenis-jenis populasi yang bisa menghambat pertumbuhan tanamannya, sehingga mereka seringkali solusinya adalah memberantas secara instan, misalnya pakai pestisida, diracun, dianu lah. Di dalam konteks pendekatan agroekosistem ini, hal tersebut sudah tidak dibenarkan lagi. Petani dibuat menjadi seolah-olah harus paham bahwa ada sistem loh yang berjalan, ada interaksi loh yang terjadi antar populasi-populasi ini. Jadi nggak bisa seenaknya kita harus menghilangkan ini biar ininya biar tanaman utamanya bisa berkembang dengan baik. Tidak semudah itu, Ferguson, ya kan? Ada hal-hal yang harus dipertimbangkan. Interaksinya, mikroorganismenya, mungkin dalam konteks ini boleh dicontohkan gini. Si petani ingin memberantas hama, makanya disemprot pestisida ugal-ugalan, pokoknya biar hamanya mati. Namun yang terjadi adalah ketika input pestisida itu terlalu banyak, kemudian jatuh ke tanah, nempel di tanah, ternyata yang terbunuh tidak hanya serangganya, tidak hanya hama serangganya, tapi yang terbunuh adalah termasuk mikroorganisme yang sebenarnya sangat menguntungkan untuk tanah, untuk menyuburkan tanah. Gitu. Yang arti yang dijelaskan Bu Leli panjang lebar dan bulat itu sebenarnya sesingkat itu. Ya, oke. Interferensi di tingkat komunitas. Interferensi itu apa tuh? Interferensi itu mempengaruh, saling mempengaruhi itu interference. Pola-pola interferensi yang terjadi di tingkat komunitas itu ada beberapa jenis yang di sini di PowerPoint-nya Bu Leli itu ada skema ya. Ada yang sifatnya addition impact dan ada removal impact. Kalau addition impact itu impact-nya bertambah, kalau removal impact itu impact-nya dihilangkan gitu. Kalau additional impact misalnya apa? Alelopati. Alelopati itu apa? Alelopati itu kemampuan tanaman untuk menghasilkan zat yang dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman yang ada di sekitarnya. Kemudian kalau removal impact itu dicontohkan ada kompetisi. Kompetisi itu apa sih? Kalian berkompetisi, misalnya kalian satu kelas ya, kalian melakukan kompetisi. Dalam hal apa? Misalnya yang pertama mendapatkan nilai A gitu di mata kuliahnya Bu Leli, yaitu kompetisi. Api-apian nilai. Misalnya ngerjain kuisis kemarin kan, kalian kan kompetisi itu. Nilainya yang paling tinggi siapa lah, itu namanya kompetisi. Sama di komunitas sawah atau di agroekosistem itu juga kayak gitu. Saling berkompetisi misalnya antara tanaman pertanian dengan rumput kayak gitu. Ada juga yang sifatnya adalah parasitisme atau hubungan di mana salah satu itu menghambat merugikan populasi yang lain, organisme yang lain, itu namanya parasitisme. Kemudian ada herbivori. Herbivori itu apa sih? Herbivori itu konsumen yang bersifat herbivora yang dia memakan tanaman yang
menjadi sumber bahan pangannya, itu namanya herbivori. Oke, misalnya kambing, sapi itu kan mereka makan rumput. Kemudian belalang dia makan daunnya tanaman padi dan sebagainya. Dan ada yang bersifat kombinasi antara removal dan addition, misalnya ada mutualism yaitu hubungan yang saling menguntungkan, dan ada mikrohabitat modifikasi atau modifikasi pada level mikrohabitat. Removal atau penghapusan merupakan penghapusan beberapa sumber daya oleh satu atau kedua organisme yang saling berinteraksi. Dalam interaksi antar organisme ini terjadi penghapusan sumber daya. Bisa berupa bahan makanan, minuman, kemudian bahan makanan ini masih banyak lagi ya. Ada yang berupa tanaman ataupun hewan buruan dan sebagainya. Bisa juga sumber daya ini berupa selain makanan dan minuman, tempat tinggal atau bidang edar kalau di hewan. Kemudian bisa juga sumber daya yang berupa pasangan untuk reproduksi, itu juga bisa. Kalau addition impact atau disebut dengan penambahan, yaitu satu atau kedua organisme menambahkan beberapa zat atau struktur ke lingkungan. Jadi dia nggak menghabiskan sumber daya, tapi dia menambahkan sesuatu ke lingkungannya. Misalnya alelopati ini, di alelopati ini, mereka kan menghasilkan kayak cairan gitu kan, menghasilkan kayak cairan apa atau zat gitulah yang itu dikeluarkan oleh tumbuhan tersebut untuk menghambat pertumbuhan yang lain gitu. Itu namanya additional. Kalau penghapusan itu sumber dayanya hilang karena mungkin dimakan atau dipakai. Tapi kalau additional impact dia nggak hilang tapi si organisme itu justru menambahkan gitu ke lingkungan. Keuntungan dari pendekatan interferensi adalah memungkinkan pemahaman yang lebih lengkap tentang mekanisme interaksi. Cara-cara di mana interferensi ini dapat bergabung untuk mempengaruhi komunitas tanaman. Kemudian kompleksitas dari interaksi itu sendiri, interaksi yang kompleks dan sulit untuk dibedakan misalnya adalah interaksi antara rumput dan semanggi. Ini susah dibedakan. Mereka bersanding itu dalam konteks apa itu masih belum banyak diketahui. Koeksistensi. Koeksistensi itu apa sih? Koeksistensi adalah ada keadaan hidup yang berdampingan antara dua atau lebih organisme. Nah, itu namanya koeksistensi. Jadi itu apa sih? Partner ya kan? Partnership gitu loh antara dua atau lebih organisme. Itu namanya koeksistensi. Populasi organisme serupa seringkali di kondisi lingkungan yang sebenarnya mereka saling berbagi habitat. Meskipun relung mereka itu tumpang tindih, meskipun mereka uyil-uyilan di sana, tapi pada dasarnya mereka masih mampu untuk berbagi habitat. Nah, para ahli ekologi ini secara luas menerima gagasan bahwa seleksi untuk koeksistensi lebih merupakan suatu aturan daripada pengecualian. Artinya apa? Bahwa istilahnya itu bahwa koeksistensi ini wajib hukumnya gitu. Nggak ada yang nggak melakukan interaksi yang berbentuk seperti ini. Tidak ada yang tidak melakukan partnership gitu. Kemudian banyak spesies peliharaan telah berevolusi dalam polikultur. Bahkan spesies yang dipelihara atau yang dibudidayakan ini mereka juga berevolusi. Berevolusi itu apa? Melakukan perubahan secara genetik dalam waktu yang sangat lama
secara genetisnya akhirnya mereka menyesuaikan dalam kondisi yang polikultur. Polikultur itu apa? Ditanam secara bersama-samaan dengan jenis yang lain. Ya kan? Jadi tidak mungkin bahkan apa di agroekosistem yang sifatnya itu budidaya hanya ada satu jenis atau satu populasi saja yang hidup di agroekosistem tersebut. Sehingga menjadi suatu kewajiban, suatu tidak tanpa pengecualian yang terjadi di dalam agroekosistem kita gitu. Nggak mungkin hidup sendiri, itu pasti ada yang lain gitu. Memahami mekanisme interferensi yang memungkinkan koeksistensi akan membantu merancang banyak komunitas tanaman. Jadi kalau seorang ahli pertanian atau ahli ekologi ini paham tentang sifat dasar dari interaksi yang terjadi dalam suatu ekosistem itu, pasti ada yang namanya koeksistensi. Maka ketika para ahli itu paham bahwa ada interaksi di sana, dan interaksi ini akan penting banget gitu untuk menilai apakah ekosistem itu bisa berjalan dengan baik atau tidak, sehingga ini bisa dijadikan dasar untuk merancang berbagai komunitas tanaman. Jadi polanya, kenapa kok disarankan kayak tumpang sari dan sebagainya? Sebenarnya yang dipelihara dalam sistem tersebut itu adalah pola interaksi antar satu organisme dengan organisme yang lain. Pola interaksi yang seperti apa yang harus dipertahankan atau dipelihara? Pola interaksi yang saling menunjang atau saling memberikan keuntungan. Tentunya seperti itu. Karena kan kalau budidaya itu kan pasti tujuan akhirnya adalah untuk dapat keuntungan. Menggabungkan spesies dengan karakteristik fisiologis atau kebutuhan sumber daya yang sedikit berbeda untuk mendorong koeksistensi. Jadi dalam rancangan komunitas yang didasarkan pada pertimbangan bahwa setiap komunitas itu pasti di dalamnya terjadi interaksi, maka yang dimodifikasi itu adalah mereka mencocokkan karakteristik dari fisiologis tanaman atau karakteristiknya dalam mendapatkan kebutuhan sumber daya sebagai dasar pertimbangan biar terjadi interaksi yang optimal dengan antara satu populasi dengan populasi yang lain. Itu maksudnya. Ini mutualisme. Tadi kan di skemanya sudah ada ya, termasuk salah satunya ini mutualisme. Dia termasuk bentuk interaksi yang mix, bisa bisa menghapus ataupun menambahkan, bisa bersifat removal, juga bisa bersifat addition. Mutualisme, ada istilah mutualisme fakultatif. Semua anggota dapat bertahan hidup sendiri, tetapi tetap mendapat manfaat dari suatu interaksi. Itu artinya mutualisme fakultatif. Dan seringkali mutualisme ini membantu spesies menghindari beberapa dampak negatif. Iya kan? Karena saling menguntungkan ini, karena hubungan yang saling menguntungkan, akhirnya mereka harus saling bekerja sama biar mereka mampu menghindari hal-hal buruk yang semestinya terjadi terhadap mereka. Misalnya gini, simbiosis mutualisme antara kerbau dengan burung jalak kalau nggak salah ya. Si kerbaunya akan dapat manfaat kutunya habis karena dimakan burung. Dan burungnya dapat manfaat, dia dapat makanan, sumber makanan dari kutunya si kerbau. Lah, apa yang terjadi jika simbiosis mutualisme ini tidak terjadi? Maka si kerbau ini akan dapat dampak negatif. Misalnya apa? Dia akan gatelan banget gitu kan. Dan kutu-kutunya dia itu pasti akan menyerap darahnya dia dan menjadikan si kerbaunya akhirnya tidak dapat tumbuh dengan baik. Lah sama, apa yang terjadi dengan burung
gejala ketika dia tidak mendapatkan sumber makanan yang berupa kutu dari kerbau, maka bisa jadi nanti burung jalaknya bakal kelaparan gitu kan. Meningkatkan ketahanan seluruh sistem terhadap dampak negatif hama, penyakit, gulma, interferensi yang saling menguntungkan dalam kerjaan agrosistem. Bisa dalam bentuk gangguan menguntungkan tanaman penutup, gangguan menguntungkan dari gulma, dan juga sistem tanam tumpang sari. Gangguan menguntungkan tanaman penutup. Maksudnya gimana? Tanaman penutup tanah itu apa sih? Spesies tanaman, bisa jadi rumput atau leguminosa yang ditanam di tegakan murni atau campuran untuk menutupi tanah komunitas tanaman selama sebagian atau sepanjang tahun. Fungsinya apa? Sebagai pupuk hijau. Jadi tanaman penutup tanah itu yang ketika dia digarap di dalam tanah, dia dapat menambahkan kandungan bahan organik atau organik material ke dalam tanah. Kemudian bisa juga berupa mulsa hidup. Jadi tanaman penutup itu juga bisa menjadi mulsa hidup bagi tanaman utama atau tanaman yang dibudidayakan. Mengurangi erosi tanah karena keberadaan tanaman penutup itu bisa menghalangi daya rusak hujan, ya kan? Karena ketika tidak ada tanaman penutup itu, maka hujan akan langsung mengenai tanah dan menyebabkan tanah menjadi erosi. Selain itu, juga bisa memperbaiki struktur tanah, meningkatkan kesuburan tanah, menekan gulma, serangga, dan juga patogen. Kemudian, ada yang berupa gangguan menguntungkan. Gangguan tapi menguntungkan dari gulma. Gulma kan biasanya yang diketahui itu cuma perannya itu selalu membuat bersifat negatif gitu, menghambat pertumbuhan. Tapi jika itu dikelola dengan tepat, maka gulma itu dapat berperan sebagai tanaman penutup tanah. Melalui apa? Yang pertama bisa melalui untuk modifikasi lingkungan sistem tanah. Gulma ini bisa melindungi permukaan tanah dari erosi, mengambil nutrisi yang mungkin akan tercuci, menambahkan organik material, dan secara selektif juga dapat menghambat perkembangan spesies yang berbahaya melalui alelopati. Jadi gulma ini bisa menghasilkan zat alelopati yang bisa menghambat spesies lain yang dianggap berbahaya bagi tanaman inti. Bisa juga dengan mengendalikan hama serangga melalui penggunaan atau pemanfaatan serangga yang menguntungkan. Misalnya apa? Gulma tertentu itu harus dianggap sebagai komponen penting dari komunitas tanaman karena efeknya positif terhadap populasi serangga yang menguntungkan. Kalau seperti ini, maka sebenarnya yang dimaksud konsepnya adalah konsep refugia. Jadi tanaman-tanaman yang memiliki bunga mencolok itu dikembangkan di lahan pertanian. Supaya apa? Supaya si hama serangga ini nyerangnya bukan ke tanaman inti, tapi nyerang ke tanaman refugianya ini. Yang terakhir adalah tumpang sari. Tumpang sari itu apa sih? Di dalam lahan itu ditanami berbagai jenis tanaman. Fungsinya apa? Mengurangi kebutuhan input eksternal karena dengan mekanisme tumpang sari ini bisa memberikan suplai zat yang dibutuhkan oleh lahan itu tanpa harus disuplai dari luar. Misalnya tadi gulma tadi kan bisa menyediakan material organik, kemudian bisa apa tadi mengambil nutrisi yang akan tercuci akibat erosi. Kemudian masih banyak yang lain ya, nanti dicari sendiri. Tumpang sari ini banyak diterapkan di daerah tropis, termasuk di Indonesia. Ini sebenarnya dianjurkan sekali. Mbah-mbah kita zaman dulu itu sering nanam tumpang sari ya, tapi sekarang kan petani
Jadi jarang, mereka terlalu fokus dengan satu tanaman yang dianggap mereka paling menguntungkan. Contoh polikultur ya, atau tumpang sari itu jagung dicampur kacang, dicampur labu. Atau misalnya padi, nanti di samping-sampingnya ada kacang hijau, dan sebagainya. Menanam 3 tanaman secara bersama-sama akan memberikan hasil total yang lebih tinggi. Ini berdasarkan penelitian. Jadi produktivitas lahan akan lebih tinggi ketika di satu lahan itu ada lebih dari minimal 3 tanaman yang ditanam pada lahan tersebut. Kemudian menggunakan interaksi spesies untuk keberlanjutan. Konsep interaksi spesies harus dipahami untuk bisa dimanfaatkan dalam mewujudkan pertanian yang berkelanjutan. Dan tantangan bagi para ahli ekologi agroekologi adalah menempatkan pemahaman ekologi dalam konteks keberlanjutan. Betul sekali, ya kan? Seorang ahli agroekologi itu harus paham sekali bahwa secara ekologis atau lahan pertanian yang dikembangkan dengan mempertimbangkan aspek-aspek ekologi dipercaya akan memberikan keuntungan tidak hanya pada saat itu saja, tapi juga akan menjamin keberlanjutan untuk generasi-generasi yang akan datang, untuk anak cucu kita. Seperti itu, oke? Saya kira materi dari Bu Leli cukup. Jika ada pertanyaan, bisa ditanyakan baik via chat pribadi maupun via grup WA. Terima kasih teman-teman semua. Mudah-mudahan materi yang diberikan Bu Leli bisa bermanfaat. Bu Leli akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.